Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, siswa-siswi dari berbagai sekolah di wilayah Sulawesi Selatan. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Saya harap semuanya berada dalam kondisi yang sehat ya. Baiklah, kembali lagi bersama saya Nur Aulia Amalia dalam pembelajaran literasi bahasa Inggris pada hari ini pada program Smart School Generasi Smart Berkarakter Cerdas Ki. Kita lihat pertanyaan selanjutnya ya. Pertanyaan selanjutnya itu coba kita baca. Which of the following? Nah, which itu apa? Adik-adik, which itu berarti yang manakah ya? Oke. Yang manakah? Nah, following itu apa? Following itu artinya kalau dicari maknanya di kamus pasti artinya berikut ini ya. Tapi jika berkaitan dengan literasi bahasa Inggris atau soal yang berkaitan dengan literasi bahasa Inggris dan ada pertanyaan atau ada kosakata yang kalian lihat kata following, berarti maksudnya itu apa adik-adik? Berarti maksudnya adalah berikut ini ya. Oke, jadi kalau misalnya kita gabung nih satu kesatuan ya, which of the following berarti maksudnya adalah yang manakah berikut ini. Best restage. Nah, restage itu apa sih Kak? Oke, kalau restage itu berarti berasal dari kata stage ya, adik-adik ya, berasal dari kata stage. Apa itu stage? Stage itu artinya menyatakan ya. Jadi stage itu apa artinya Kak? Stage itu artinya menyatakan ya, menyatakan. Kemudian re itu apa? Re itu berarti ulang ya. Jadi ulang. Nah, seperti contoh misalnya ya. Contohnya ya, coba. Cycle itu apa? Nah, cycle itu adalah daur ya. Oke, daur. Nah, oke. Kemudian kalau saya tambahkan re di sini, recycle berarti maksudnya adalah daur ulang ya. Jadi ini berarti daur ulang. Nah, berarti sama ya maknanya ya. Jadi sama. Misalnya kalau sama seperti tadi restage ya. Jadi berasal dari kata stage kemudian ditambahkan re di sini itu berarti maknanya ulang ya. Re itu maknanya ulang. Jadi kalau digabung semuanya menjadi menyatakan ulang ya. Jadi yang manakah berikut ini yang menyatakan ulang? Nah, apa itu yang mau dinyatakan ulang Kak? Yang mau dinyatakan ulang adalah kalimatnya. Kalimat yang mana? Kalimat yang berada di dalam tanda kutipnya ya. Nah, coba sekarang kita lihat. Nah, cashless itu apa tadi? Nah, ini sering-sering tadi kita sebut-sebut ya di pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, yaitu non tunai. Kemudian movement itu apa Kak? Movement itu artinya apa? Gerakan ya. Gerakan. Oke, jadi gerakan non tunai, aims itu apa adik-adik? Nah, aims itu artinya bertujuan ya. Oke, bertujuan ya. Aims itu artinya bertujuan, to help, untuk membantu gitu ya, untuk membantu more people, orang banyak akses ya, financial services. Nah, financial itu keuangan ya, berkaitan dengan keuangan. Dan service itu apa Kak? Nah, services itu bisa dimaknai jasa ya adik-adik ya. Jadi jasa. Oke, coba kita ulang kalimatnya, kita artikan ulang kalimatnya ya. Gerakan non tunai bertujuan untuk membantu banyak orang atau orang yang lebih banyak orang untuk mengakses jasa finansial atau keuangan. Oke. Lalu kalau kita dapat pertanyaan seperti ini, kita harus apa Kak? Nah, yang harus kita perhatikan ini kata kuncinya pada soal ini ya. Inilah yang menjadi kata kunci pada soalnya, yaitu restage tadi, berarti menyatakan ulang. Nah, jenis soal ini kita sebut apa adik-adik? Kita sebut dengan restatement ya, pernyataan ulang
ya. Jadi jenis soalnya kita sebut dengan restatement, pernyataan ulang. Lalu saya harus jawabnya seperti apa, Kak? Nah, cara jawabnya itu adik-adik kita itu melihat langsung kepada opsinya ya. Jadi ini kalau dapat soal pertanyaannya yang menanyakan restage ini, itu tidak perlu kita baca teksnya ya. Apa yang harus kita lakukan? Baca langsung opsinya. Kemudian yang dicari itu karena kita diminta untuk menyatakan ulang, berarti yang dicari apanya? Berarti yang kita cari itu adalah kalimat yang memiliki makna yang sama dengan kalimat yang ditanyakan pada soalnya ya. Jadi ingat, yang dicari adalah yang paling sama maknanya dengan kalimat yang ditanyakan pada soalnya, atau kalau di sini itu dengan kalimat yang berada di dalam tanda kutipnya ya. Nah, sekarang coba kita sesuaikan satu persatu ya. Kalau kita lihat going cashless, apa sih Kak makna dari kata going cashless? Going cashless itu artinya beralih ke pembayaran non tunai. Itu is a way, adalah sebuah cara to help, untuk membantu numerous. Apa sih Kak makna dari kata numerous? Numerous ini adik-adik kita bisa maknai dengan kata sejumlah ya. Ini salah satu kosakata yang sering-sering muncul ini dalam soal SNBT, literasi bahasa Inggris ya. Jadi numerous itu artinya sejumlah. Jadi beralih ke pembayaran non tunai adalah sebuah cara untuk membantu sejumlah orang to be financially independent. Oke, untuk membantu sejumlah orang sih, sampai sini sih kalimatnya sesuai ya dengan apa yang ada di dalam soal. Tapi kata-kata ini nih ya adik-adik ya, kata-kata financially independent. Oke, apa itu Kak maksudnya financially independent? Financially itu berasal dari kata finansial ya. Nah, financially berarti secara finansial gitu. Jadi kalau misalnya nih adik-adik ada penambahan li ya pada kosakata dalam bahasa Inggris, itu tambahkan aja secara ya. Nah, misalnya financially, nah berasal dari kata apa? Finansial. Nah, finansial itu kalau ditambahkan saja secara. Oke, coba contoh ya. Careful ya, contoh misalnya careful. Careful itu artinya apa? Berhati-hati ya. Oke. Kalau misalnya ditambahkan li, berarti tambahkan saja secara tadi ya. Jika ditambahkan li pada kosakata bahasa Inggris, itu tambahkan saja secara. Jadi kita maknai gimana? Secara hati-hati ya, gitu. Berarti ini secara hati-hati ya. Apalagi misalnya quickly, misalnya ya, quickly itu apa? Nah, berasal dari kata quick ya. Apa itu quick? Cepat. Oke. Ditambahkan li Kak. Oke, berarti ingat tadi kalau dia penambahan li dalam bagaimana caranya menerjemahkan kosakata bahasa Inggris yang ada penambahan li-nya, yaitu dengan tambahkan kata saja secara ya. Jadi apa itu? Berarti maksudnya secara cepat gitu ya. Itu makna dari kata quickly gitu. Jadi sama saja ketika kita disuruh untuk mengartikan kata financially, berarti secara finansial. Independent. Oke, independent itu secara finansial menjadi independen, berarti artinya menjadi tidak ketergantungan ya. Nah, dependent itu kan bergantung ya adik-adik ya, bergantung. Nah, jadi berarti kalau dia penambahan in berarti tidak ya. Nah, ini in itu imbuhan dalam bahasa Inggris yang bermakna tidak. Oke. Jadi tidak bergantung. Oh, berarti kalau tidak bergantung berarti finansialnya itu stabil ya, atau finansialnya itu berkecukupan. Nah, gimana? Apakah opsi A ini sama maknanya dengan yang ada di dalam tanda kutip? Membantu orang-orang mengakses secara finansial ya, bukan membantu orang-orang menjadi independen. Jadi membantu mengakses ya adik-adik, ini nih pahami baik-baik. Membantu mengakses secara finansial. Kalau ini membantu untuk menjadi independen atau tidak bergantung secara finansial. Nah, ini kurang tepat di bagian di sininya ya. Bagian ini ya kurang tepat. Makanya opsi A ini berarti kurang tepat ya adik-adik ya, berarti kurang tepat. Nah, sekarang B.
The goal of cashless movement. Goal ya. Goal itu apa, adik-adik? Nah, ini biasanya kalian itu biasanya mendengar kata goals? Oke, goal itu adalah tujuan. Oke. Tujuan. Nah, ini tujuan berarti sama ya. Maknanya dengan aims tadi ya, berarti bertujuan. Sama ya. Jadi, tujuan daripada cashless movement, gerakan non tunai ini ada ya, cashless movement di sini ada juga. Oke. Is to increase, untuk meningkatkan financial service access. Iya, berarti ada ya, akses finansial. Sama dengan untuk meningkatkan akses jasa finansial. Ini berarti bisa ya adik-adik ya, memiliki makna yang sama ya. Oke, ini kita keep dulu berarti ya. Nah, sekarang coba kita lihat opsi C. Opsi C. More people, kebanyakan orang itu should. Nah, apa sih Kak arti dari kata should? Seharusnya, ya. Jadi itu should itu apa artinya? Seharusnya ya. Seharusnya have access, memiliki akses to cashless payments in the future. Harusnya memiliki akses terhadap pembayaran non tunai di masa depan. Nah, apakah ada kata-kata begitu? Harusnya katanya memiliki akses terhadap pembayaran non tunai di masa depan. Nah, ini kurang tepat ya. Oke. Nah, future di sini tidak ada hal yang berkaitan dengan masa depan tadi di sini di pertanyaannya ya. Oke, kita lihat pada opsi D. Movement to not using cash anymore, gerakan untuk tidak menggunakan tunai lagi ya, can provide, bisa menyediakan akses ya, bisa menyediakan akses untuk jasa finansial. Oke, bisa menyediakan akses. Nah, di sini bilangnya membantu. Oke, tapi kata-katanya di sini adalah bisa menyediakan akses untuk finansial. Nah, oke, menyediakan dengan mengakses. Ini bisa juga ya, berarti ya. Oke. Nah, sekarang jasa finansial yang eksklusif, khusus ya. Nah, khusus maksudnya eksklusif itu khusus. Nah, are supposed, diperkirakan ya. Jadi itu suppose itu apa artinya? Diperkirakan to be impact, diperkirakan berdampak pada tren non tunai. Oke, apakah jasa finansial yang eksklusif diperkirakan berdampak pada tren non tunai? Nah, ini juga kurang tepat. Oke, sekarang berarti kita lihat ya, apa sih Kak? Nah, yang menjadi perbedaan antara B dan D ya. Oke, B dan D. Kalau B itu lebih lengkap ya pembahasannya dengan sesuai dengan apa yang ada di teksnya atau yang ada di pertanyaannya. Nah, di sini ada goals-nya juga. Kalau di bagian D dia cuma bilang tidak menggunakan cash lagi, itu berarti bisa menyediakan akses. Nah, jadi ini kekurangannya adalah kekurangan tidak ada kata tujuannya di sini. Tidak ada mewakili kata tujuannya ya. Jadi yang lebih lengkap dan lebih masuk maknanya itu adalah opsi bravo ya teman-teman atau adik-adik. Jadi jawaban yang tepat itu adalah opsi bravo untuk pertanyaan nomor 3 ini gitu adik-adik ya. Oke, baiklah, saya harap adik-adik bisa paham ya gimana caranya kita mengerjakan tadi pertanyaan yang menanyakan tentang restage ini, yaitu menyatakan ulang. Apa yang kita cari? Kita cari apa persamaan maknanya dengan atau opsi-opsi yang memiliki makna yang sama dengan kalimat pertanyaannya. Seperti itu adik-adik. Oke, jadi untuk soal seperti ini kita tidak perlu untuk membaca teksnya ya. Nah, baiklah, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan yang keempat.